Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika ilmu pengetahuan dan keyakinan agama saling diperdebatkan di lingkungan sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Zahra dari kelas PAIB dengan NIM 1404625120. Hal inilah yang terjadi di sebuah sekolah menengah di kota kecil. Dalam pelajaran biologi, siswa mempelajari teori evolusi, yaitu teori yang menjelaskan bahwa perkembangan makhluk hidup melalui seleksi alam selama berjuta tahun. Namun, sebagian dari orang tua siswa merasa bahwa teori tersebut bertentangan dengan keyakinan agama yang mereka yakini. Mereka kemudian meminta pihak sekolah agar materi penciptaan menurut kitab suci juga diajarkan sebagai penyeimbang teori evolusi. Menurut mereka, anak-anak berhak mengetahui dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang sains dan dari sudut pandang agama. Permintaan itu akhirnya menjadi perdebatan besar. Ada guru yang berpendapat bahwa sekolah harus fokus pada pengetahuan ilmiah dan fakta ilmiah. Tetapi ada juga yang menilai bahwa pendidikan tidak boleh mengabaikan nilai-nilai agama dan keyakinan peserta didik. Jika dilihat dari filsafat ilmu, konflik ini sangat menarik untuk dipahami. Dalam filsafat ilmu terdapat aspek epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh. Sains memperoleh kebenaran melalui penelitian, observasi, eksperimen, dan bukti yang dapat diuji. Karena itulah teori evolusi diajarkan dalam pelajaran biologi, sebab teori tersebut lahir dari proses ilmiah yang panjang. Sedangkan agama memperoleh kebenaran melalui wahyu, kitab suci, dan keyakinan spiritual. Artinya, agama dan sains memiliki dasar pengetahuan yang berbeda. Sains berbicara berdasarkan bukti empiris, sementara agama berbicara berdasarkan iman dan nilai spiritual. Jika dilihat dari aspek ontologi, sebenarnya sains dan agama menjelaskan dua hal yang berbeda. Sains berusaha menjelaskan bahwa kehidupan berkembang melalui proses ilmiah, penelitian, dan dapat dibuktikan. Sementara itu, agama lebih berfokus pada makna kehidupan dan tujuan manusia diciptakan, serta nilai-nilai spiritualnya yang menjadi pedoman hidup. Oleh karena itu, sains dan agama tidak selalu harus dipertentangkan karena keduanya memiliki ruang pembahasan yang selanjutnya. Dalam aspek aksiologi, pendidikan bukan hanya untuk bertujuan menciptakan siswa yang unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga membentuk moral, etika, dan sikap toleransi. Dan seharusnya sekolah menjadi tempat yang tidak hanya untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun rasa saling menghormati terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan masing-masing. Dalam kasus ini muncul banyak perdebatan karena masing-masing pihak merasa pandangannya paling benar. Sebagian orang tua ingin nilai agama tetap dipertahankan dalam pendidikan anak-anak mereka, sementara pihak sekolah ingin menjaga pembelajaran sesuai dengan kurikulum ilmiah. Jika tidak disikapi dengan bijaksana, konflik seperti ini dapat menimbulkan perpecahan dan membuat bingung siswa dalam memahami ilmu pengetahuan dan maupun keyakinan mereka sendiri. Pendekatan yang tepat adalah pendekatan inklusif dan seimbang. Teori evolusi tetap perlu diajarkan dalam pelajaran sains karena merupakan bagian dari ilmu modern yang telah dipelajari dan diteliti secara ilmiah. Namun, sekolah juga perlu memberikan ruang bagi siswa untuk memahami nilai-nilai agama melalui pembelajaran agama yang baik, diskusi yang terbuka, dan sikap saling menghargai antar perbedaan. Dengan
pendekatan tersebut, siswa tidak hanya belajar menjadi pintar secara akademik, tetapi juga belajar berpikir kritis, menghargai pendapat orang lain, serta memiliki sikap yang lebih bijaksana dalam menghadapi perbedaan pandangan tersebut. Selain itu, pendidikan yang baik seharusnya mampu mengajarkan siswa bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk memperluas cara berpikir dan menumbuhkan sikap toleransi di era modern seperti sekarang. Kemampuan memahami perbedaan menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat hidup lebih harmonis. Karena pada akhirnya sains dan agama tidak harus saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi dalam membentuk manusia memahami kehidupan dan sudut pandang yang berbeda. Sains memberikan pengetahuan tentang dunia secara rasional, sedangkan agama memberikan nilai moral dan spiritual sebagai pedoman hidup. Melalui filsafat ilmu, kita dapat belajar bahwa setiap pengetahuan memiliki cara pandang dan metode yang berbeda. Oleh sebab itu, yang penting bukanlah memperdebatkan mana yang paling benar, tetapi bagaimana manusia mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan keyakinan secara bijaksana untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.